Petualangan Luffy dan para nakamanya di Pulau Elbaf baru dimulai setelah berhasil meninggalkan dunia boneka. Mereka pun dikejutkan dengan keadaan alam Elbaf yang semuanya tampak sangat besar. Di sisi lain, Luffy bertemu dengan sosok raksasa bernama Loki yang sedang diikat di pohon Adam. Petualangan Luffy pun akan semakin menarik. Episode 1161 ini dimulai dengan menunjukkan rasa senang Luffy setelah Loki mengkonfirmasi bahwa Luffy benar-benar sudah ada di Pulau Elbaf. Luffy pun langsung menanyakan banyak hal kepada Loki, mulai dari mengapa semua hal di sini besar sekali, hingga seperti apa kerajaan terkuat yang sudah melalui peperangan itu. Loki sendiri sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, tapi Luffy terus saja ngoceh, hingga menceritakan tentang Dory dan Brogy yang ada di kapal para raksasa. Tinggal Luffy itu mulai membuat Loki muak dan dia tidak tahan lagi. Akhirnya Loki berteriak dengan keras. Dia menegaskan bahwa sudah memanggil nama Luffy sejak tadi, tapi Luffy malah mengacuhkannya. Teriakan Loki itu membuat makhluk-makhluk yang ada di semak-semak jadi terpanggil. Ternyata itu adalah sekumpulan serigala yang langsung waspada dan mendekat. Loki pun kembali menegaskan bahwa dia adalah sosok Dewa Matahari yang dikisahkan turun-temurun. Jadi Luffy tak boleh sembarangan bicara di hadapannya. Lalu Loki bertanya kepada Luffy apa yang sedang terjadi pada dirinya. Luffy tampak bingung dan akhirnya menjawab bahwa Loki sedang terikat. Loki menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mau terus terikat seperti ini, apalagi di rumahnya sendiri. Dan Loki sudah terikat selama 6 tahun. Dan meskipun Loki adalah raksasa terkuat, melarikan diri adalah hal yang mustahil, karena dia terikat dengan pohon Adam yang sangat besar dan juga diikat menggunakan borgol batu laut. Loki pun ingin meminta tolong kepada Luffy untuk membebaskannya, dan dia menawarkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu adalah Loki akan membantu Luffy untuk menghancurkan satu kru bajak laut yang dia inginkan jika mau membebaskannya, dan kunci untuk membebaskan borgol itu ada di desa. Tapi di sini Loki tidak memaksa, itu hanya tawaran jika saja Luffy mau menerimanya. Luffy sendiri tampak masih berpikir sambil santai di salah satu kaki raksasa Loki yang sangat besar. Kemudian Loki menjelaskan bahwa tempat bersalju ini adalah tempat penghukuman bagi para raksasa dan manusia biasa yang bersalah. Luffy pun tampak waspada, dia menyadari ada sesuatu yang besar sedang datang. Sesuatu yang besar itu semakin mendekat dan merobohkan pohon-pohon yang ada di hadapannya. Akhirnya sebuah tangan raksasa muncul sambil mencabut sebuah pohon raksasa dengan mudah. Loki pun menjelaskan bahwa di bawah salju ini banyak kerangka manusia dan kerangka raksasa yang telah tewas dihukum. Monster raksasa itu pun menghancurkan pohon besar yang dia cabut dengan mudah. Loki meneruskan ceritanya. Dia berkata bahwa dunia bawah Elbaf ini sudah berusia sekitar 10.000 tahun dan konon katanya merupakan dunia pertama. Sementara itu, monster-monster raksasa mulai muncul dari balik pohon-pohon. Akhirnya kita melihat banyak monster raksasa muncul, mulai dari gorila, serigala, ular hingga beruang kutub. Mereka adalah teman-teman Loki sejak kecil. Luffy sendiri jadi bernostalgia saat melihat hewan-hewan raksasa itu, karena itu seperti yang dia temui ketika latihan 2 tahun lalu. Dan Loki berencana untuk mengancam Luffy. Jika tidak patuh, maka hewan-hewan itu akan menyerang Luffy. Kemudian Loki menjelaskan bahwa ada beberapa manusia yang menjadi anak buahnya. Para manusia itu memakai pakaian khusus berbau busuk agar tidak diserang oleh para monster. Para anak buah Loki itu pun berencana untuk menjarah dan menghabisi Luffy jika tidak mau menurut. Lalu mereka berkata bahwa beberapa waktu lalu sempat dibuat pingsan oleh Yonko Sanks yang datang ke tempat ini. Saat mendengar nama Sanks, Luffy langsung tertarik. Dia ingin bertanya banyak hal kepada para anak buah Loki.
Kemudian dengan mudah Luffy langsung akrab dan dapat menjinakkan para monster raksasa di hadapannya. Para anak buah Loki pun langsung gentar dan tidak berani mendekati Luffy. Mereka mulai bertanya-tanya siapa manusia kecil di hadapannya itu yang bisa dengan mudah menjinakkan para monster. Kemampuan penjinakan itu pun bahkan membuat Loki terkejut dan menanyakan hal yang sama. Lalu Luffy menanyakan tentang Shanks kepada Loki dan Loki cukup kaget karena Luffy juga mengenal Shanks. Namun di sini Loki tampak merencanakan sesuatu. Ekspresi wajahnya berubah dan kemudian berkata bahwa Shanks itu adalah bajak laut pengecut yang pernah datang ke sini. Mendengar hinaan Loki kepada Shanks membuat Luffy langsung marah. Dia pun berubah ke mode Gear 4 dan bersiap melakukan pukulan. Loki pun jadi kaget. Namun Loki masih bisa menghindari serangan Luffy itu. Serangan Gear 4 Luffy menghancurkan sebagian pohon di belakang Loki. Para anak buah Loki langsung terkejut saat melihat Loki diserang. Lalu kemudian Loki pun mengatakan bahwa dia hanya bercanda, berharap Luffy tidak meneruskan serangannya. Luffy pun mulai mereda emosinya dan kembali ke wujud normal. Luffy menegaskan bahwa Loki tidak boleh mengatakan hal seperti itu lagi, meskipun hanya untuk bercanda. Loki jadi marah karena dia diserang dalam keadaan terikat. Luffy sendiri menjawab dengan santai, jika Loki tak bisa bergerak maka jangan membuatnya marah, atau Loki akan dihajar sampai terbenam ke dalam pohon Adam. Setelah itu rasa penasaran Luffy semakin besar. Dia pun ingin tahu alasan Shanks datang ke sini dan untuk apa menemui Loki. Loki meneruskan rencananya. Dia berkata tidak akan memberikan informasi itu secara gratis. Selanjutnya kita beralih ke lokasi kru topi jerami di atas jembatan gantung. Jembatan itu bergoyang karena tertiup angin. Usopp terkejut saat melihat di kejauhan menggunakan teropongnya. Chopper menduga ada orang lain yang sedang menuju ke lokasi mereka. Dan benar saja, melalui teropong Usopp melihat sosok raksasa besar tak dikenal sedang menuju lokasi mereka. Melihat tubuhnya yang hangus karena petir, kru topi jerami yakin bahwa raksasa itu adalah raksasa yang mengaku sebagai dewa matahari. Lalu di belakang raksasa itu ada Gert dan Goldberg yang berlari sambil membawa Thousand Sunny. Zoro yang melihat hal itu meminta izin untuk menebas para raksasa yang membawa kapal mereka, tapi Usopp melarangnya. Di sisi lain tujuan mereka masih sangat jauh, bahkan belum terlihat ujungnya. Sanji pun meminta kru topi jerami yang lain untuk segera lari saja menuju ke bagian atas pohon super raksasa itu. Menurut Usopp di sana harusnya ada desa tempat tinggal para raksasa Elbaf. Selanjutnya kita beralih ke lokasi Hajruddin. Di sini dia tampak senang dan berada di dunia bawah Elbaf. Ternyata di sini Hajruddin dan Sansen berhasil menangkap rusa kuno yang sangat besar. Konon katanya daging rusa itu sangat enak dan dia hanya hidup di dunia bawah Elbaf. Tapi di sini Sansen bertanya bagaimana cara membawa hewan sebesar itu dari dunia bawah. 1, 2, 3, mereka mengerahkan segenap tenaga. Ternyata idenya itu adalah tinggal digotong saja. Mereka sangat bersemangat karena akan menjamu Luffy dan kru topi jerami yang pernah menyelamatkan Hajruddin. Ya, sedikit flashback tentang Hajruddin. Dia adalah raksasa yang diselamatkan kru topi jerami di Dressrosa saat Doflamingo merubah para petarung di sana menjadi mainan. Lalu di sini ada juga perkenalan lengkap bajak laut raksasa generasi baru, Kapten Hajruddin, Koki Goldberg, Dr. Gert, tukang kapal Stansen, navigator Root. Selanjutnya kita menuju lokasi kru topi jerami yang ada di kapal. Di sini Brook baru saja memotong rambut Robin dengan berdebar-debar. Ya, meskipun Brook tidak punya jantung. Robin dan kru yang lain tampak menyukai hasil potongan rambut Brook. Ya, di sini kita melihat Robin dengan gaya rambut lamanya. Ternyata Robin ingin bertemu dengan Saul dengan gaya rambut lamanya itu agar dapat bernostalgia. Robin pun tampak sangat menantikan pertemuannya dengan Saul.
Akhirnya kapal bajak laut raksasa berhasil mencapai Pulau Elbaf. Terlihat pohon super raksasa ada di hadapan mereka. Namun tiba-tiba di Elbaf ada kabar yang mengejutkan, yaitu Guru Saul tumbang dan tidak sadarkan diri di pantai. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Oke, itu aja pembahasan untuk full story One Piece episode 1161 ini. Yosa Mimin dari Komuno Anime. Terima kasih.